Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan memelototinya. Setelah beberapa saat dia berkata, "Ketika kita kembali, aku akan menantangmu." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia berhenti beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Wang Qier mengungkapkan pandangan yang sedikit kesepian di matanya saat dia melihat punggung Yu Hao. Dia mengepalkan tangannya saat dia melirik buah di tanah. Dia mengangkat tombak naga emasnya dan mengejarnya. Setelah konfrontasi ini, mereka berbicara lebih sedikit satu sama lain. Yu Hao menjelajah dengan serius ke depan, sementara Wang Qier mengikuti dengan diam-diam di belakangnya. Langit berangsur-angsur semakin gelap. Hutan Stardo jauh lebih berbahaya di malam hari. Banyak petang buas akan muncul pada malam hari, sedangkan bagi manusia, malam hari adalah saatnya mereka merasa lelah. "Aku lelah!" Wang Qier tiba-tiba berteriak dari belakangnya. Yu Hao menoleh untuk melihatnya. Setelah 2 jam bergegas, dia akhirnya tenang. Dia berjalan kembali ke Wang Qier dan berkata, "Kalau begitu, mari kita istirahat. Yang lain harusnya mencari kita. Mereka harusnya beristirahat saat malam tiba. Kita bisa beristirahat selama 2 jam sebelum pergi lagi. Kita harus menemukan mereka malam ini, kalau tidak akan jauh lebih sulit untuk menemukan mereka ketika mereka pergi lagi besok pagi." Wang Qier mengangguk dan berkata, "Oke." Keduanya duduk dan Yu Hao mengambil jatah kering untuknya. Wang Qier bertanya, "Aku merusak buah-buahanmu, tetapi kamu masih memberiku ransum kering?" Yu Hao memberikan ransum ke tangannya dan menjawab, "Kita bukan anak-anak lagi. Jangan mengamuk lagi." Wang Qier tercengang oleh kata-katanya. Meskipun dia lebih tua darinya, dia merasa seperti sedang diajar oleh kakak laki-laki pada saat ini. Yu Hao berkata, "Setelah kamu selesai makan, lanjutkan meditasimu. Kamu tidak pernah benar-benar beristirahat dengan benar hari ini. Aku bisa bermeditasi setelah kamu pulih." Ketika Yu Hao berbicara, dia mengambil ransum kering dan berjalan ke satu sisi. Deteksi spiritualnya masih diaktifkan saat dia mengamati sekelilingnya. Untuk kemungkinan ancaman, Wang Qier merasa sedikit menyesal saat dia mengkonsumsi ransum kering. Dia menyesali sikapnya dan dia merasakan bahwa hubungannya dengan Yu Hao semakin jauh karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Tatapannya yang bangga perlahan memudar dan dia tampak sedikit bingung. "Hati-hati!" Pada titik ini, suara Yu Hao terdengar. Setelah itu, ia berbagi deteksi spiritual dengannya. Tatapan Wang Qier yang hilang terfokus sekali lagi. Dia mengangkat tombak naga emasnya saat dia melompat. Dia juga telah menemukan adanya ancaman. 3 binatang jiwa berjenis serigala hitam pekat datang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. "Mutan!" teriak Yu Hao. Sebuah lingkaran putih sudah menyebar dari tubuhnya. Itu adalah lingkaran pelemahan. Binatang buas mutan adalah topik penelitian yang sangat penting di akademi. Mereka seperti jiwa bela diri yang bermutasi. Setelah mutasi, mereka bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Ketiga binatang serigala ini ternyata adalah beberapa yang lebih kuat. Kultivasi mereka bahkan tidak dapat dibedakan dengan jelas sebelum mereka tiba di depan Yu Hao dan Wang Qier. Pelemahan masal Yu Hao dilepaskan dengan tepat saat menelan ketiga serigala besar ini. Ketiga serigala itu tidak kaget dengan pelemahan masalnya, sebaliknya mereka tampaknya telah diprovokasi. Serigala besar di bagian depan meraung dan lapisan cahaya ungu mulai bangkit dari tubuhnya yang kekar. Itu mengangkat cakarnya dan berdiri begitu saja. Yu Hao ketakutan karena serigala itu tampaknya seperti manusia ketika berdiri di sana. Hanya kepalanya yang menyerupai serigala. Otot-otot yang menonjol di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. 2 serigala lainnya juga berdiri menyerupai serigala pertama. "Mereka adalah mutan antara serigala dan kera," kata Wang Qier dengan tenang. Yu Hao tercerahkan. Tidak heran,
Fisiologi mereka begitu istimewa saat dia memikirkan hal ini. Yu Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Dua anak beruang cakar teror emas gelap masih membeku. Yu Hao telah melupakan mereka setelah pertarungannya dengan Zhong Liren, dan sejak itu dia telah fokus mencari anggota tim lainnya. Namun ini bukan saat yang tepat untuk membebaskan mereka sekarang. Lawan seperti ini sangat sulit untuk dihadapi. Yu Hao dan Wang Qier berdiri mundur ke belakang, dan lapisan cahaya keemasan juga menutupi seluruh tubuhnya. Ketiga serigala besar ini setidaknya berada di tingkat 10.000 tahun. Mereka tidak mungkin ceroboh. Tiba-tiba serigala di depan bergerak, tubuhnya berkedip. Setelah itu aura kegelapan yang tebal dilepaskan dari tubuhnya. Gelembung keunguan hitam mulai menyebar dan mendekati Yu Hao dan Wang Qier. Keterampilan jiwa tipe gelap, Wang Qier berteriak. Wang Qier melepaskan gelombang emas yang menakutkan. Beberapa gelembung hitam keunguan dihancurkan oleh gempa ini, tetapi masih terus memaksa jalan ke depan. Wang Qier mengangkat tombak naga emasnya dan raungan naga nyaring terdengar. 6 cincin jiwanya, 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam bangkit dari kakinya. Cincin jiwa pertamanya mulai bersinar cerah, dan lapisan cahaya keemasan tebal langsung menutupi setiap bagian tubuhnya. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, tubuh naga emas. Wang Qier menargetkan kera serigala yang berdiri di depan. Tombaknya membawa bunyi mendesing yang menusuk saat menyerang ke arah mata kera serigala. Saat dia menyerang, 2 kera serigala lainnya juga bergerak melompat ke arah Yu Hao. Jelas mereka ingin membunuh Yu Hao terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih banyak. Lapisan kristal es berlian menutupi tubuh Yu Hao. Cahaya oranye juga bangkit dari kakinya. Cahaya pedang yang membawa hawa dingin paling kuat menyala sebelum menghilang. Proyeksi cahaya yang terbentuk menelan kera serigala yang telah meledak. Dingin tak tertandingi pedang permaisuri. Aura dingin dari es pamungkasnya menghantam tenggorokan kedua kera serigala. Itu memperlambat mereka. Ketiga kera serigala itu sangat licik, namun Yu Hao juga punya rencana serangan sendiri. Kedua kera serigala terhenti di udara. Jika mereka melangkah lebih jauh, tenggorokan mereka akan dihantam oleh rasa dingin yang mengerikan. Mereka menggigil. Namun situasi mengejutkan terjadi saat pedang permaisuri menghentikan kedua kera serigala. Mereka tiba-tiba menghilang saat mereka berhenti di depan cahaya pedang yang dingin. Sial, Yu Hao mengutuk dalam hati. Deteksi spiritualnya tidak bisa memprediksi pergerakan lawannya. Itu adalah teleportasi instan. Mereka bahkan mendarat di belakangnya dan mulai mengepung Wang Qier bersama kera serigala lainnya. Pada titik ini, 3 kera serigala melawan Wang Qier. Wang Qier telah menikam kera serigala tengah dengan tombaknya sebelumnya, tapi itu terlalu cepat. Itu telah mundur seketika dan memperlebar jaraknya dengan tombak naga emasnya. Kecepatannya setara dengan serigala hantu. Wang Qier meraung ke langit dan proyeksi naga emas muncul. Dia mulai terbakar seperti matahari kecil. Itu adalah keterampilan jiwanya yang kedua, kekuatan naga. Saat sosoknya berputar, dia menusukkan tombaknya ke tanah, dan cincin jiwa keempatnya menyala. Naganya mengaum bahkan lebih bersemangat. Kepala proyeksi mulai mengembang dan menelan Wang Qier. Setelah itu, ledakan yang menakutkan terjadi. Ledakan bergema. Segala sesuatu dalam radius 10 meter hancur berkeping-keping. Namun ketiga kera serigala itu terlalu licik. Ketika ledakan terjadi, tubuh mereka menghilang. Dan saat mereka muncul, mereka mengepung Yu Hao. 3 kera serigala bergabung menjadi satu kesatuan. Ketika Yu Hao merasa bahwa dia tertahan oleh kekuatan yang luar biasa. Pada titik ini, ketiga kera serigala hampir berubah menjadi hitam keunguan transparan. Kabut hitam pekat dan keunguan mulai muncul menjebak Yu Hao dengan kuat. Ini tidak bagus. Apakah ini keterampilan fusi jiwa bela diri legendaris 3 arah? Pada saat ini, kemampuan legendaris yang dimiliki oleh 3 pendiri Shrek digunakan oleh 3 binatang jiwa ini. Saat ini, Yu Hao hanya merasa sangat sulit untuk bernafas. Tekanan besar benar-benar menekan kekuatan spiritual dan jiwanya, bahkan mata takdir ditekan sampai titik tidak bisa dibuka. Yu Hao bukan satu-satunya yang terkejut. Wang Qier sama-sama terpana melihat bahwa Yu Hao dalam bahaya. Dia tidak ragu-ragu saat dia melemparkan tombak naga emasnya. Tombak membawa proyeksi naga emas dan merobek ruang sebelum mendarat di tubuh salah satu kera. Namun kera serigala itu hanya melirik Wang Qier. Ada tatapan menghina di matanya. Ya, itu adalah penghinaan. Dentang terdengar. Tombak itu
terlempar seperti menabrak dinding yang tidak bisa dihancurkan. Tidak! Wangkir berteriak, dan cahaya keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuhnya. Matanya berubah merah darah saat cincin jiwa keenamnya diaktifkan. Haus darah naga emas. Pada titik ini, dia sudah bersinar seperti matahari kecil. Tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas lagi. Sebuah bola cahaya oranye emas terpisah juga dari tubuh Yu Hao. Itu adalah putri salju. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya saat sosoknya melintas. Dia muncul di belakang Yu Hao. Dia dengan cepat tumbuh lebih besar dan mendapatkan kembali tampilan aslinya sebagai permaisuri salju. Saat dia menunjuk satu tangan ke langit dan satu tangan ke tanah, cahaya oranye emas mulai mengembang. Tubuh Yu Hao tertelan di dalamnya. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mundur kali ini, namun dia tidak takut pada saat ini. Dengan bantuan permaisuri salju, dia berhasil menekan pancaran cahaya keunguan yang menekannya. Dia juga mampu menunjukkan beberapa kemampuannya saat ini. Dia melepaskan armor permaisuri esnya. Pada titik ini, 3 teknik pamungkas permaisuri salju tidak dapat digunakan karena putri salju memberikan segalanya untuk melawan keterampilan jiwa fusi bela diri 3 arah. Mata takdir Yu Hao terbuka. Asal spiritualnya yang rusak dimobilisasi. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan mulai bergabung dengan kekuatan jiwanya. Dengan kecepatan tinggi, aura keturunan penguasa mulai melambung. Dia ingin menggunakan kultivasinya untuk melawan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan bantuan permaisuri salju. Sama seperti Yu Hao bertekad untuk berjuang keluar dari ini. Proyeksi emas tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, sosok ini pergi ke pelukannya. Dahi mereka bertemu dan dia bisa mencium bau nafasnya. Kekuatan yang kuat menelan setiap bagian tubuhnya. Emas cerah berubah menjadi sisik tebal yang menutupi dada dan kepala Yu Hao terlebih dahulu. Selain itu, mereka meluas ke setiap bagian tubuhnya. Kekuatan yang tak terlukiskan dan luar biasa beredar di seluruh tubuhnya. Penindasan yang menakutkan dari sebelumnya tampaknya tidak dapat menghentikannya pada saat ini. Yu Hao ditutupi oleh baju zirah emas. Ada gambar besar kepala naga emas di dadanya. Seluruh kepalanya ditutupi oleh helm yang juga memiliki penampilan seperti kepala naga. Sisik naga menelan tubuhnya dengan sempurna. Yu Hao merong ketika kekuatan yang belum pernah terjadi memenuhi dirinya. Putri salju segera kembali ke tubuhnya. Sebelum Yu Hao bisa bereaksi, armor barunya telah melepaskan lapisan cahaya keemasan sebagai pertahanan. Kekuatan penekan dilawan dan naga mengaum. Tidak hanya bergema di luar, itu juga terdengar berulang kali di kepala Yu Hao. Matanya emas jernih. Itu adalah jenis emas yang paling murni dan paling primitif yang dapat menerangi kedalaman hati setiap orang. Pada titik ini, keterampilan fusi jiwa bela diri 3 keras serigala selesai. Sinar gelap keunguan berubah menjadi sinar 3 bagian cahaya yang melesat ke langit. Tubuh Yu Hao benar-benar ditelan. Seketika, Yu Hao merasa seolah-olah tekanan mengerikan yang menelan tubuhnya dan menekan tubuhnya akan mencabik-cabiknya. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti jika Wang Qier tidak bergegas ke sini tepat waktu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ketiga keras serigala ini jauh lebih kuat daripada yang dia duga. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka menakutkan. Di luar imajinasinya, armor naga emas mulai mengeluarkan bunyi menusuk dan menggiling. Itu sangat mengerikan, tapi itu terdengar seperti Wang Qier sedang berjuang keras untuknya. Warna gelap keunguan memudar dari tubuh keras serigala. Sama seperti yang Yu Hao harapkan, tubuh mereka memasuki kondisi kelemahan ketika mereka mengakhiri keterampilan fusi jiwa bela diri ini. Saat ketiga keras serigala itu bersantai, salah satu dari mereka tiba-tiba menjadi kaku dan menundukkan kepalanya. Dia melihat dadanya. 5 bilah tajam ditusukkan ke dalamnya, memancarkan cahaya gelap keemasan. Setelah itu, raungan naga nyaring menggema. Tubuh keras serigala hancur berkeping-keping dan ada lubang besar di dadanya. Dia menjerit dengan menyedihkan, tidak mengharapkan perubahan mendadak ini terjadi. 2 keras serigala lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, namun sosok keemasan cerah telah muncul di depan mereka tepat saat tanah bergetar dengan suara gemuruh yang dalam. Di tengah raungan naga, 2 cahaya ungu emas menyala. Itu
memukul kepala kera serigala pada saat yang bersamaan, dan kedua kera serigala berdiri membeku di tempat. Ya, itu Yu Hao dan Wang Qier yang meledak sebelum keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah akan segera berakhir. Mereka menunjukkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka sendiri, yaitu naga auman takdir. Yu Hao tidak hanya menggunakan kemampuannya sendiri. Pada saat ini, dia juga memiliki kekuatan besar naga emas. Kekuatan jiwanya telah meningkat sampai setara dengan peringkat 70. Ketiga kera serigala ini telah mengalahkan banyak lawan sebelumnya, tetapi mereka akhirnya tergelincir hari ini. Ini ditakdirkan untuk menjadi tragedi bagi mereka. Glacier tanpa salju telah lama membunuh kera serigala kedua dan diubah menjadi ledakan es. Saat itu dilempar ke arah kera ketiga. Ledakan es bergema meletus dengan mengerikan. Kera ketiga terbunuh secara instan. Yu Hao dan Wang Qier telah membunuh ketiganya dengan memberikan segalanya yang mereka miliki. Cahaya keemasan menetes dari tubuh Yu Hao seperti cairan dan perlahan-lahan terbentuk berubah menjadi Wang Qier. Selama ini Yu Hao selalu melihat Wang Qier yang tangguh, namun penampilannya telah berubah saat ini. Pakaiannya sobek dan wajahnya pucat. Darah segar juga mengalir keluar dari hidungnya dan matanya tampak sangat kusam. Dia jatuh ke pelukan Yu Hao. Qier! Yu Hao memanggil dan dengan cepat meraihnya. Pada saat ini Wang Qier tidak memilih keselamatannya sendiri, tetapi bergegas ke posisi inti dari keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Dia pasti telah menyerap hampir 70% dari serangan yang dilakukan oleh serangan kera serigala. Yu Hao tersentuh oleh tindakannya. Wang Qier berjuang untuk membuka matanya dan bergumam, "Kamu pernah menyelamatkanku. Aku membalas budi itu. Aku tidak berhutang budi lagi padamu." "Kamu tidak berhutang apapun padaku. Tidak berhutang budi padaku. Jangan bicara. Beristirahatlah." Yu Hao bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Wang Qier semakin menipis. Dengan cepat pada saat ini tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan yang redup dan aneh. Ada luka di tubuhnya yang mengalami pendarahan hebat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena kehilangan darah. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Qier, aku mungkin akan melanggarmu, namun lukamu terlalu serius. Aku harus merawatmu sekarang. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Maafkan aku." Yu Hao merobek pakaiannya di bagian yang terluka dan menyegel pembuluh darahnya dan menjahit lukanya. Saat ia menjahit luka-lukanya, Yu Hao juga sedikit mengaktifkan domain es abadi. Dia menggunakan dinginnya untuk menunda kehilangan darah Wang Qier. Dia menjahit lukanya dengan sangat cepat dan segera itu ditutup sepenuhnya. Yu Hao menjahit semua luka-luka Wang Qier. Saat Yu Hao telah menjahit luka-luka Wang Qier, dia merasa ada yang tidak beres. Kebingungan Yu Hao hanya berlangsung saat dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera menemukan masalah Wang Qier. Kehilangan banyak darah dan kekuatan hidupnya masih menurun. Dia tampaknya sangat bergantung pada darahnya. Meskipun luka-lukanya telah dijahit dan kehilangan darah telah dihentikan, kekuatan hidupnya masih terus menurun. Kondisinya bahkan tampak memburuk. Pada titik ini, langit menjadi sangat gelap. Langit di atas hutan tampaknya telah ditekan. Sebagian besar awan suram melayang. Kilat petir melintas dan gemuruh bergemuruh. Sepertinya akan turun hujan. Pada akhirnya, Yu Hao bukanlah seorang dokter profesional. Dia tidak bisa mengobati kehilangan darahnya dengan kekuatan jiwanya. Darah, kekuatan hidup. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Saat dia menarik nafas dalam-dalam, Yu Hao mengambil belati macan putihnya. Saat dia melihat wajah pucat Wang Qier, dia memotong pergelangan tangan kirinya. Darah bersinar. Darahnya mulai menetes ke mulutnya. Kekuatan hidup Yu Hao terlalu kuat. Itu mulai sembuh dengan sendirinya. Bagaimanapun, darahnya berisi emas kehidupan. Saat darahnya membeku, Yu Hao segera memotong pergelangan tangannya lagi untuk melepaskan lebih banyak darah. Dia terus meneteskan darahnya ke mulut Wang Qier. Guntur terus bergemuruh di langit. Namun anehnya tidak hujan sama sekali.
Yu Hao terus mengulangi tindakannya seperti sebuah mesin. Meskipun tubuhnya berada di ambang kehancuran, dia memperlakukan dan menggunakan darahnya sebagai obat untuk Wang Qier. Tubuhnya benar-benar akan terbakar saat ini ketika dia merasa bahwa kekuatan hidup Wang Qier akhirnya berhenti menipis dan mulai pulih. Ya akhirnya santai. Begitu dia melakukannya, gelombang kelelahan dan kelemahan yang kuat menyelimuti tubuhnya. Dia akhirnya pingsan. Tangannya dirusak oleh luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Yu Hao pingsan, mereka berdua mempertahankan posisi aneh. Kepala Wang Qier masih bertumpu pada kaki Yu Hao dan mulutnya masih ternoda oleh sebagian darah Yu Hao. 1 jam kemudian, seharusnya datang dari arah ini. Aku sangat sensitif terhadap suara. Aku yakin aku benar. Liang Yue berkata dengan percaya diri. Tim Shrek menyusuri hutan setelah mendengar ledakan besar di sisi Wang Dong'er. Wajahnya sudah pucat. Ia memikirkan bagaimana kondisi dan keadaan Yu Hao saat ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.